kesalahan yang pernah kubuat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang telah kubuat. Perkenalkan, saya Nur Intan, saya owner dari Intan Manisan yang berdiri sejak tahun 2002, yang sudah mempunyai perizinan BPOM, terus halal, terus PIRT. Ini produknya, kita mempunyai produk yang berjumlah kurang lebih 18. Mungkin di sini yang di Cirebon itu bestsellernya mangga pedas, mangga original, salak pedas, kedongdong, terus nanas, dan lain sebagainya. Untuk daerah Cirebon yang panas, yang dominannya anak mudanya suka pedas, itu lebih bestsellernya ke mangga pedas. Kalau yang ini untuk anak-anak, ada mangga ori, mangga pedas. Ini kalau mangga pedas ini buat anak muda, kebanyakannya anak muda, dewasa, kalangan dewasa. Kalau ini untuk kalangan anak-anak. Dan kalau salak ini, kita mempunyai salak, tapi kita mempunyai ciri hasil salak dari Bali. Kalau kita salaknya bukan dari Bali, kita nggak bisa, karena nanti kalau salak dari Bali itu kan tebal. Kalau salak pondok itu kan tipis, nanti lebih ke lebur gitu, kayak nggak enak dimakannya, nggak keras gitu. Terus ada mangga, ada kedongdong. Kedongdong ini biasanya anak muda itu kan males kalau makan kedongdong karena bijinya, dan ini kita variannya biasanya ada kedongdong Medan. Kedongdong Medan itu dimana kedongdongnya masih muda, jadi nggak ada bijinya. Cuma sekarang lagi kosong, lagi nggak produksi. Ini adanya kedongdong pedas sama kedongdong ori. Ini biasanya anak muda yang males sama biji kedongdong makannya. Terus ada rujak. Rujak Prak ini rujak yang dari tahun 2000-an. Tahun 2000 awal berdirinya Intan Manisan ini udah ada rujak Prak. Cuma baru dikenal dengan rujak Prak ini dari 2 tahun yang lalu, ini bestseller. Cuma tahun sekarang lagi bestsellernya ke mangga tabur. Cuma mangga taburnya kita lagi nggak produksi, karena mangga tabur itu kita nggak bisa stok. Harus PO order 2 hari minimalnya. Expire ini seharusnya ini kan 1 tahun. Cuma untuk meminimalisirnya, kadang kan kalau toko kan kena cahaya matahari, terus penyimpanannya kurang sejuk. Kita meminimalisirnya itu 6 bulan. Padahal kalau tambah lama itu tambah enak, tapi maksimalnya 1 tahun penyimpanan. Ayo teman-teman, Intan Manisan itu bisa untuk teman santai, bisa buat temen kerja. Kalau kerja jam istirahat kan kadang suka ngantuk, suka letih, capek. Bisa nih Intan Manisan buat seger-seger di jam kosong kerja. Kalau ini buat nyantai juga bisa, buat dibawa-bawa traveling yang sukanya buah gitu. Bisa kan diajak jalan-jalan juga Intan Manisannya, buat ngambil-ngambil di jalan, entah itu jalan-jalan keluar negeri, keluar kota, boleh lah Intan Manisan dicoba. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Salam sehat, salam sejahtera, dan tetap semangat pemuda-pemudi Kabupaten Cirebon. Kali ini kita balik lagi ya, tetap di acara yang diadakan oleh
bidang pemuda disebut Parpora Kabupaten Cirebon. Kita ada di pameran virtual yang menampilkan karya-karya dari pemuda-pemudi yang ada di kabupaten. Jadi buat teman-teman yang sudah nggak sabar ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu peserta kita yang juga memiliki sebuah karya di bidang perkulineran. Nah, namun sebelum itu saya juga pengen infoin dulu bahwa acara ini diselenggarakan setelah melalui prokes ya, atau protokol kesehatan yang diperiksa ke masing-masing kru kita semuanya, termasuk tamu-tamu undangan, dan juga semua dari kru dan tamu yang datang ke sini juga minimal telah melalui vaksin dosis pertama. Jadi acara ini diselenggarakan dengan sangat aman. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Intan. Selamat siang. Wah, ini sesegar dengan kulinernya. Teman-teman, Mbak Intan ini adalah pengusaha kuliner ya. Kita juga bisa bilang pengrajin tapi di bidang kuliner. Yeah. Nah, yang menghasilkan manisan. Nah, Intan Manisan. Kita akan ngobrol langsung sama Mbak Intannya. Mbak Intan, pengen nanya-nanya dong Mbak Intan. Kenapa akhirnya memilih manisan sebagai buah karya yang Mbak Intan hasilkan? Karena di kota Cirebon itu kan identik dengan buah mangga ya. Kalau panen itu pas panen raya buah mangga di kota Cirebon itu bahkan tidak termakan. Oh, jadi saking banyaknya? Ya, saking banyaknya. Jadi gimana kita itu memanfaatkannya? Oke, berarti karena melihat sebuah peluang, ya dari buah yang daripada buang-buang, akhirnya dimanfaatkan ya, diolah kembali menjadi manisan. Nah, ini udah sejak tahun berapa nih Mbak Intan? Kalau kita itu jadi supplier itu dari tahun 2002. 2002? Iya. Wow. Terus kita kan supplier ke pabrik-pabrik. Oh, mangganya? Iya, mangganya. Itu waktu itu masih presidennya masih SBY kalau nggak salah. 2002 tuh bukan SBY malah. Bukan lah, iya. Sebelumnya ya? Sebelum SBY kita udah supplier mangga, buah mangganya ke pabrik-pabrik. Pas Presiden SBY itu kan ada peraturan sampah limbah di daerah DKI Jakartanya. Oh. Iya. Nah, di permasalahan itu, alhamdulillah kita dapat hikmahnya. Oke, akhirnya karena ada masalah menjadi solusi ya. Iya, jadi hikmahnya yang tadinya cuma bisa supplier mangganya aja, di sana mintanya setengah jadi. Setengah jadi? Iya, manisan setengah jadi. Jadi di pabrik itu cuma menerima barang yang udah rajangan, yang udah jadi. Di pabrik cuma ngelola manisnya aja. Keren. Nah, Mbak Intan, selama berusaha nih di bidang manisan nih. Iya. Nah, manisan ini kan pasti nyari bahan baku kayak gitu. Tadi kan dibilang banyak ya. Iya. Tapi pernah nggak sih ada satu momen yang mungkin ketika nyari entah bahan bakunya atau mungkin cari bahan untuk pencampurnya supaya menjadi manisan atau apa gitu. Pernah nggak sih nemuin kendala selama perjalanannya Intan Manisan nih? Kalau kendala mah di bulan-bulan tertentu ya, kalau nggak musim mangga. Kalau nggak musim mangga aja ya? Dulu kita kan nggak tahu bahwa mangga itu bisa difermentasi sekian lama gitu. Semakin lama persentase semakin kuat manisannya gitu. Ya, setelah waktu itu kan kita cari-cari info ya. Ternyata ada chefnya juga. Oh. Ya, kita belajar ke chef itu, kita panggil, kita kelola, kita limbah ilmu di sana ya. Terus kita praktekin di rumah. Oh, berarti memang belajar pada ahlinya nih? Ya, belajar pada ahlinya. Terus waktu itu bukan belajar di satu kelas, bukan. Jadi kita panggil ahlinya itu ke rumah produksi. Dengan jaminan 1 minggu saya jadi. Saya bisa produksi. Bisa produksi sendiri. Ya. Yang tadi awalnya Intan Manisan itu bukan kayak gini. Jadi kita awalnya itu dari mangga yang nggak kepake sama suami. Pas suami kan supplier buah. Iya. Itu saya iseng-iseng karena dari kecil juga sudah bisa bikin rujak gitu yang di warung yang cuma harganya 100 perak. Betul. Waktu tahun 2000 berapa ya? Belum 2000-an lah.
Wah, saya belum lahir tuh. Iya. Gitu tuh. Jadi saya ingat, kok ini kalau rujakan cuma kuat 1 hari. Iya. Karena mangga itu mengandung gas, jadi keluar gas. Intinya berbusa lah. Iya. Ya. Terus kita setelah tahu chef itu, jadi kita kombinasinya resep saya sama resep dia jadiin satu. Oh, makanya Iya. jadilah Intan Manisan. Iya. Itu. Oh, oke. Yang susah Intan Manisan itu produksinya di kuahnya. Kuahnya ya? Iya, di Berarti kuahnya. Di rasa pedesnya ini loh. Iya. Ya, karena kalau Intan Manisan pakainya kan cabai segar. Iya. Ya, kalau nggak pakai cabai segar, rasanya gimana gitu? Kayak sambal apa? Sambal basi, iya. Iya. Jadi kalau kata orang Jawa rasanya langu. Langu ya? Iya, tapi Intan Manisan mah nggak segar. Segar, Karena ya? dari buahnya juga berkualitas. Jadi mangganya itu begitu petik langsung diolah. Oh, langsung berarti buah-buah dikupas. pilihan ya? Iya. Nah, Intan Manisan sendiri ini memproduksi apakah hanya mangga atau ada buah lain? Mbak Semua Intan? mangga, semua buah termasuk mangga ya. Semua buah termasuk mangga? Ya, mangga itu jadi produk unggulan kita. Oh, mangga berarti main produknya? Iya, main produknya Oh, mangga. oke. Ini ada apel. Bukan, salak itu. Salah kok apel sih? Ini gimana sih? Salah kok Salak apel. itu. Astaga. Ini ada mangga, belimbing, kedongdong. Blimbing. Iya. Nah, terus ini Ada apa? mangga pedas. Oh, ini mangga pedas, ini mangga Iya. biasa. Ini kedongdong. Kedondong. Oke. Selain itu ada apa lagi? Pernah nyobain bikin apa namanya? Pernah nyobain nggak bikin manisan tapi dari buah yang belum pernah dibikin sebelumnya? Pernah? Apa tuh? Kayak kesemek. Kesemek dibikin Ya, manisan. Bikin manisan. Cuma Terus apa kurang. lagi? Ya? Cuma kurang laku. Oh, kurang laku. Ya. Karena mungkin apa rasanya jadi nggak enak apa gimana? Nggak enak. Ya. Terus dari sayurnya ada sayur pokcoy. Durian nggak pernah durian? Nggak. Manisan. Dari nangka ada. Cuma Nangka pernah? Iya. Oh. Cuma gimana ya? Rasanya tuh nggak enak gitu. Ya kurang cocok mungkin. Kurang cocok. Iya. Karena kan dari apa karakternya sendiri Iya. gitu kan mungkin nggak semua buah bisa dijadiin manisan ya. Iya. Jadi kita itu mengolahnya hasil bumi asli dari Cirebonnya. Jadi apa yang ada di sekitar kita manfaatin dan kita coba-coba. Gitu. Coba-coba ya. Iya, dibikin semua manisan itu. Oke, mantap. Nah, ini satu gini tuh harganya berapa, Mbak Intan? Beda-beda kan kalau salak Enggak. beda. Kalau manisan basah semuanya satu harga. Oh, satu harga. Iya. Dari kita ini 10.000. Dari sana 10.000. Ya, dari rumah produksi 10.000, Ah. tapi kalau udah keluar itu harganya 12.500 kita ngisi ke toko. Oh, ngisi ke toko 12.500 berarti Iya. harga resellernya. Iya, jadi 12.500. kalau toko atau reseller datang sendiri ke rumah produksi, harga 10.000 gitu. Jadi kalau udah keluar dari toko, harga 12.500. Oh, oke. Gitu. Berarti sampai ke konsumen berapa? 15.000? 15.000. Oh, oke. Berarti ada gap ya, ada Iya. space itu senilai 2.500 perak ya. Oke. Itu siapa tahu nih teman-teman yang di kabupaten ada yang pengen jadi reseller ini Intan Manisan boleh juga nih. Iya. Intan Manisan ini di mana Bu? Alamatnya terus Instagramnya mungkin punya? Alamat Intan Manisan itu di Tengah Tani, Jalan Ki Ageng Tapah, Desa Astapada, pas perempatan Nambo. Pas perempatan Nambo. Iya. Nah. Nama IG-nya Intan Manisan 121292. Intan Manisan 12/12/92 12 Desember 92. Bener gak sih Ya. Bu? Oh, ulang tahun Intan nih kayaknya. Nah Bu, kalau dari semua produk ini yang paling recommended yang mana? Saya mau coba boleh kan? Ini yang paling rekomennya. Itu apa? Ini mangga tabur. Ini mangga jadul yang pertama kali waktu tahun 90-an. Ini yang pertama kali kita bikin. Oh, ini produk originalnya lah Iya, gitu ya. ini. Produk pertamanya lah. Produk Nah, pertamanya ini. Boleh coba nggak Bu saya? Boleh. Coba. Teman-teman nggak boleh sirik ya. Apalagi kru semua, produser ya, tolong ya. Kita sudah punya profesi masing-masing, jadi tolong jangan sirik ya. Kalau mau nyoba-nyoba jadi host. Nah, kita coba nih.
rasa. Ini pas ya buat rapat-rapat di kantor. Nah. Kan ngantuk tuh. Rapat-rapat di kantor. Iya. Buat Itu apa tuh garamnya? ini garamnya. Wah, ini coba guys. Dicocol. Buat makeup. Oh, bukan. Saya coba Ya. mangganya dulu nih, tanpa garamnya, coba. Manis nggak Bu ini? Seger. Seger? Iya. Nah, kalau seger berarti ada Nggak asamnya. asem nggak? Coba ya. Seger. Enggak lah, ini enak lagi. Enggak. Coba. Kalau asem kan lino. Iya. Nggak asem. Teman-teman nggak asem. Saya udah bilang kameramen jangan sirik. Nanti kameramen habis ini di belakang layar. Tapi benar nih teman-teman. Ini kalau saya deskripsiin ya, rasanya asamnya nggak kerasa. Iya. Dia seger, ada perpaduan antara manis sama apa ya? Sama fermentasinya mungkin ya Iya. jadinya ya. Tapi nggak asam. Nggak ngerubah rasa mangganya. Heeh. Iya. Ini fermentasi 3 bulan. Hah? Iya. Serius? Serius. Lama amat? Iya. Dari kadar Sengaja gitu 3 bulan? iya dari kadar garam. Oh, oke. Nah ini coba kalau pakai ininya nih, pakai garamnya men, dan sirik. Coba ya. Top. Saya put respect. Saya tuh penyuka, saya tuh sering banget pengen makan manisan, Iya. tapi kadang suka kejebak gitu. Nyakit panas gitu. Iya, kan? Iya. kadang ya ada yang panas, Iya, ada yang panas. ada yang terus apa? Tadi linu, Iya. karena saking asemnya gitu kan? Iya. Ini mah nggak, ini top, top asli. Ini teman-teman, kalau pengen beli ya, tadi Instagramnya itu Intan Manisan 1292. Nah itu bisa dicek di IG-nya. Iya. Ada bermacam-macam, ada blimbing, pokoknya banyak banget buah yang enak-enak. Ini mangganya udah recommended. Iya. Dan Kalau gampang kata apa youtuber kuliner itu bilang sampai mau meninggal. Ini enak banget. Saya nggak perlu ngomong sampai mau meninggal kan. Aduh bahaya juga. Tapi ini enak banget. Iya. Oke. Selain itu ada rekomendasi apa lagi? Nggak ada. Ini semuanya apa? mangga yang Oh yang rekomendasi kemarin. semuanya Iya. mangga. Iya. Kalau yang pedesnya boleh coba nggak Bu? Coba. Boleh. Coba sekali ya Pak Produser boleh coba ya. Coba yang pedes. Kalau tadi kan pakai ini, pakai apa? Ini Garamnya. Ini Disobek. gimana? Oh disobek. Oke coba. Kita cek ya. Nah, dapet ya nih. Nah, ini yang udah pedes ya teman-teman. udah bersertifikat halal juga. Bersertifikat halal, udah BPOM. Belum. Oh belum, oke. Akan menyusul ya Bu ya. Iya. Tapi sertifikat halal itu nomor 1. Coba tes ya. Coba. Recommended yang ini. Ini enak. Tapi kalau suka pedes ini. John nanti nyoba sendiri John. Enak banget. Oke teman-teman. Nih jangan lupa ya. Buat teman-teman yang pengen pesan bisa ke Intan Manisan. Bu Intan terima kasih sekali Sama-sama. sudah hadir di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Nah, ini saya habis dulu sedikit. Saking enaknya, asli saking enaknya. Habis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya sama pemuda atau pemudika. Saya juga belum tahu karena dikasih surprise sama produsernya. Dan jangan kemana-mana teman-teman, tetap di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Kita bakalan balik lagi cuma di channel Disebut Parpora Kabupaten Cirebon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni, saya UKM dari Kecamatan Kedaung. Di sini rumah produksi Banana Milk Cirebon. Saya sebagai owner memperkenalkan ada 2 produk. Nah, ini kami olahan pastry pisang. Pisangnya adalah pisang, kita menggunakan pisang Raja Bulu yang pastinya sangat manis. Ini salah satu produk kami. Ada beberapa varian. Yang pertama ada varian keju, choco green tea, coklat, kismis, silver queen green tea, dan choco berry. Kami ada 7 varian. Ini untuk yang isi 10 piece Banana Milk Cirebon. Nah, untuk yang kemasan ekonomis kami juga punya. Ini kemasan yang isi 6. Variannya sama, kita juga ada 7 varian. Kemasan ekonomis, ini harganya pasti ekonomis dong. Kemasan ekonomis ini isinya 6. Ada beberapa varian. Ada varian keju, green tea, silver queen, dan masih ada yang lainnya. Kami menggunakan keju yang sangat baik. Rasanya enak loh. Kami juga menggunakan pisang raja, pasti rasanya manis. Berikutnya, ini yang isi 10 tadi ya. Sama, variannya pun ada 7. Varian choco green tea, silver queen, dan silver queen green tea. Toppingnya bisa macam-macam dan bisa sesuai dengan request pesanan konsumen. Nah, mau intip cara bikinnya? Yuk! Tuh, ini dia penampakan yang sudah jadinya. Isinya 10. Wangi. Nah, itu yang udah jadi ya. Untuk Banana Milk Cirebon ini, rumah produksinya ada di Kedaung, tepatnya di Pilang Mas Garden, Blok A 110. 110 atau bisa di IG Banana Milk Cirebon, bisa di add ya IG-nya. Untuk pemesanan ada di nomor WA di 081324 242391. Nah, untuk teman-teman semua, kakak, yayu, kakang, teteh, bapak, ibu sekalian yang mau pesan bisa di nomor WA yang tadi atau bisa main ke rumah produksi kami di Pilang Mas Garden Blok A 110. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu berikutnya. Terima kasih. Balik lagi teman-teman di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021 barengan saya Bayu Munggaran ya. Kita seru banget nih ngobrol-ngobrolnya dari tadi. Dan kali ini saya pengen ngobrolin yang lebih seru lagi. Masih seputar kuliner teman-teman. Dan kuliner yang kali ini jujur aja ini pertama kalinya saya lihat. Karena namanya adalah banana milk. Nah saya nggak tahu nih banana milk ini yang kayak gimana. Apakah sama dengan pisang susu yang sirup itu apa tidak? Nah kan saya nggak tahu. Cuma katanya bentuknya ini adalah pastry. Benar enggaknya kita tanya langsung nih sama Mbak Isni ya. Halo, assalamualaikum Mbak Isni. Selamat siang. Selamat sore Mas. Emang sekarang udah sore Mbak? Siang ya? Saya banyak di gua ini. Iya ya. Siang menuju sore nih cocok nih. Nah Mbak Isni sebagai pemilik dari Banana Milk. Iya. Oke. Nah boleh cerita dulu nggak sih kenapa harus dinamain Banana Milk nih? Karena kalau saya artiin kan pisang susu berarti harusnya. Iya. Nah, kenapa harus banana milk atau pisang susu itu dari mana filosofinya? Karena memang bahannya mengandung pisang dan susu.
mengandung pisang dan susu. Iya. Tapi yang terpisah kan, bukan ada varian pisang susu kan? Tidak, ini ada varian, ada kandungan pisangnya Ada kandungan susunya. Ya, oh, gitu. oke. Saya pikir itu memang ada jenis varian pisang yang baru namanya pisang susu. Makanya kok banana milk ini apa gitu. Cuma dari bentuk produknya sendiri ini apa? Katanya pastry. Ya, jadi ini gabungan. Kita dasar kuenya itu pakainya pastry. Kemudian ada isiannya. Isiannya itu ada pisang, ada susu, ada macam-macam variannya. Gitu. Nah, kalau yang best seller atau recommended biasanya dari banana milk ini varian yang mana tuh? Best seller di sini varian yang Silver Queen sama keju. Varian Silver Queen sama Ya, keju. Iya, iya. Oh. Dua varian itu best seller banget deh. Varian kekinian nih, Silver Queen nih. Iya, iya. Oke. Nah, terus Mbak Isni nih pertama kali nih kepikiran untuk bikin banana milk Cirebon nih sejak tahun berapa? Waktu awal mula saya jualan ini tuh 2016 ya, 2017 iya. Itu karena kepepet, Mas. Loh kok kepepet? Nggak punya duit ibu-ibu. Sampai akhirnya terinspirasi untuk gua harus buat apa gitu ya? Iya, karena kepepet itu, aduh, ini saya tadinya kerja nih, tiba-tiba setiap tanggal sekian tuh nggak ada uang yang masuk gitu kan. Iya, yang iya. masuk cuma dari pos suami aja gitu kan. Biasanya ada apa namanya? Ada ide ya. Ya. Jadinya muncul ide karena kepepet, tapi alhamdulillah idenya ini masih di jalur yang halal. Oh ya iya toh. Masih harus jalur halal gitu kan. Kita coba terinspirasi dari kuliner di Lampung. Akhirnya saya coba nih jualan di Cirebon 2016 itu. Muncullah ini banana milk Cirebon gitu. Oke. Terus perjalanan nih ketika Mbak Isni mau memulai banana milk Cirebon ini, kan tadi katanya karena kepepet. Iya. Ya kan, nggak punya duit. Iya. Nah, terus emang nggak butuh modal apa ketika buka ini? Butuh. Tadinya malah saya nggak punya modal sama sekali, Mas. Saya malah modalnya itu dari jualan agar-agar. Jadi agar-agar dulu tuh? Iya, itu dan jualannya itu nitipnya ke pasar. Subuh-subuh loh, jam 3:30 kita udah nitip di pasar tradisional tuh, kita nitip tuh ke jajanan pasar. Dari situ ngumpulin. Akhirnya terkumpulah modal untuk untuk bikin ini, banana milk ini. Iya, betul gitu. Oke nih, kejawab nih. Nah, terus inspirasinya dari mana untuk bikin varian yang seperti ini? Akhirnya jadilah produk banana milk ini. Apakah memang sudah pernah ada existing produk sebelumnya, terus diadaptasi akhirnya menjadi ini atau bagaimana tuh? Ya, dulu itu karena saya orang Sumatera ya, waktu itu pernah ke Palembang, kemudian saya transit ke rumah teman di Bandar Lampung. Dia punya industri keripik pisang. Oh iya betul. Ya, terkenal ya dengan pisang kepok ya. Kemudian kita collab nih, gimana nih buat yang baru, bilangnya gitu. Akhirnya saya belajar sama beliau gimana cara ngolah pisang. Makanya dari situ kenapa nggak buatnya dari dasar pastry? Saya bilang nanti bentuknya pisang. Saya bilang oh iya di sini sudah ada tapi bentuknya bukan pastry. Waktu itu akhirnya pas kembali ke Cirebon baru deh saya buat dengan dasar pastry. Untuk beberapa macam variannya itu biasanya dari konsumen. Mbak mau request dong, toppingnya mau yang Silver Queen misalnya gitu. Dulu sih toppingnya bukan Silver Queen Mas, cuma susu biasa. Jadi makanya banana milk kan, awalnya itu. Kemudian ada beberapa varian dari konsumen juga itu, mereka minta variannya tambahin Silver Queen Mbak, bilangnya gitu. Akhirnya muncullah itu topping mungkin Silver pas Queen. Dari beberapa tahun yang lalu tuh ada tren-tren Silver Queen. Apa Ovomaltine gitu-gitu kali ya. Green tea gitu Green tea, matcha ya, nama kerennya kan matcha. Mereka minta yang seperti itu, maka saya kasih nih beberapa varian, ada 7 varian. Ada 7 varian? Ada 7 varian. Apa aja? Yang dibawa ke sini apa nih? Ini yang coklat keju. Ini mau dicoba ya? Boleh silakan. Coba. Ini kita coba. Enggak, sebut variannya dulu nih, variannya dulu nih. Kita ada varian keju, kemudian Silver Queen. Keju, Silver Queen. Choco green tea. Choco green tea. Terus ada kismis, coklat.
Silver Queen Green Tea sama Silver Queen Choco Yogurt ya di Oh situ. ini. Ya, itu ada tuh. Saya tadi kok ngeliatin Mbak Isninya nyebutin sambil ngeliat sini apa? Oh, taunya ada di sini. Nih teman-teman, jadi ada variannya tuh ya. Oh, ada ya. Ada di sini packaging. Tenang aja. Jadi bisa milih nih yang suka coklat mungkin lebih ke Choco Green Tea, coklat atau Silver Queen varian tambahan ya, collab dengan apa dia. Oke, nah ini nggak ada rasa packaging ya, karena ini nggak ada isi. Ini rasa yang pernah ada, tapi udah nggak ada isinya. Nah, coba kita cek deh isinya. Yang ada isinya yang mana nih? Yang ini, coba. Yang ini ada, ini yang kemasan kecilnya. Oh, ini kemasan kecil. Ya, ini kemasan ini kecil. rasa apa dulu nih? Ada rasa apa? Ini coklat keju. Ini coklat keju. Coba Mas. Coklat keju itu maksudnya campur coklat dan keju? Iya. Apa coklat dan keju? Enggak? Ini saya bikin untuk yang campur. Ah, yang campur. Iya, biasanya ada request mau yang coklat aja misalnya. Kamera, yang mana kamera? Anda mau lihat? Nih. Oh, dibentukkan gini, jadi dibikin pastry dengan bentuk Pisang. Ya. Oke. Terus ini ngolahnya emang pisangnya dihancurin dulu terus dibentuk pisang lagi? Apa memang udah bentuk pisang tapi ditambahin gitu? Itu dasarnya kan pastry, kita bentuk seperti buah pisang. Nanti dalamnya isian varian. Oh, oke. Ya, ada pisangnya juga itu di dalamnya. Ada pisangnya juga kan? Iya. Oke, coba. Jangan sirik lagi. Nah, ini yang isi 6 biasanya. Kalau yang isi 6 itu kita untuk jadikan goodie bag. Oh. Ya, arisan, Ya. ulang tahun. Apa ya bahasa keren? Hampers. Iya, isian hampers. Untuk hampers. Ini kita coba dulu nih. Ya. Ini saya buka aja, terus kita coba. Wangi ya, Mas? Wangi banget. dari Wangi tadi. banget ya. Wanginya tuh ya wangi pastry, ya khas pastry. Itu terus Susu gitu ya. ada susunya, pisangnya juga kuat, tapi topping-toppingnya juga kecium juga gitu. Ini Emang bener wangi ya? wangi, asli Wangi banget. Wangi. Kalau Coba nggak percaya dong. datang ke sini. Kalau nggak percaya. Tapi pas kita datang ke sini, teman-teman Udah habis. ketemu siapa? Cobain ya, itu kali ya. Oke. Asli enak banget. Menurut John enak John. Awas lu kesel. Awas kesel. Dulunya jangan doain. Kalau lu doain emang kesel nanti gue. Masih kesini gua doain. Oke dong. Gue sisain satu ya kalau gitu ya. Satu box. Satu box. Enak banget asli. Enak banget. Ini teman-teman, rasanya tuh ya coklatnya enak banget. Asli enak. Nah, ini nih rasanya teman-teman. Jadi pisangnya udah jelas kerasa, coklatnya, kejunya, terus pastry-nya juga unik karena bentuknya pisang dan pastry-nya tuh nggak keras. Kadang ada pastry yang agak keras Iya. atau terus terlalu banyak butternya atau menteganya. Ini mah enggak. Nggak enak ya? Enggak. Pas ya? Pas banget ini kalau saya bawa pulang nih. Jangan ada yang sirik. Nah, kalau itu tapi variannya sama. Sama, Oke. hanya untuk ukurannya saja. Hanya ukuran aja ya? Karena waktu itu kerja sama beberapa instansi, mereka minta untuk goodie bag, kemudian isinya kita bikin lebih sedikit. Iya. Gitu, Karena kalau ini juga terlalu besar mungkin kan. Kalau yang itu Jangan lebih ke hampers. untuk oleh-oleh ya, mereka senang tuh untuk yang oleh-oleh dari luar kota. Sekarang Oh, kan oke. lagi musimnya just tip ya. Ya. Nah, itu. Just tip. Mereka lebih ininya ke yang isi 10. Ini kayak teman saya nih panutannya Justin Bieber. Oh, Justin Bieber. Keren dong nyanyi ya. Iya, ini bentar lagi joget-joget nih. Oke, Mbak, kalau yang isi berapa tadi? Isi 10. Ya. Isi 10 harga berapa? Yang isi 6 harga berapa? Tergantung varian. Jadi kita ada 2 macam harga. Untuk yang kecil dimulai dari harga 27.000. Startingnya ya? Ya, 27.000. startingnya sampai dengan 33.000. Sampai 33 Untuk isi 6. untuk isi 6. Kalau yang isi 10? Starting di angka 45.000 sampai dengan 55.000. Wih, murah ini. Berarti sebijinya cuma berapa? Cuma 4.500 sampai 5.500. Iya. Tapi enak, men. Betul. Enak. Oke, Mbak Isni, Yes. kalau teman-teman mau beli nih, Badan Milk Cirebon belinya kemana? Kita belum punya store. Saya lebih ke online ya. Kita lebih ininya Boleh, nggak apa-apa. di medsos. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pesan bisa di nomor WA atau ke rumah produksi di daerah Pilang. Pilang mana nih? Pilang Mas Garden. Pilang Mas Garden. Yes. Oke.
Nah, kalau WA-nya di nomor berapa, Mbak? Kalau misalnya teman-teman semua mau pesan bisa di nomor WA di 081 324 24 2391. Oh, mau diulangin, Mbak? Satu kali lagi biar ingat deh gimana. Kalau misalnya mau pesan untuk oleh-oleh atau untuk konsumsi di instansi segala macam bisa di nomor WA di 081 324 24 2391. Nah, itu ya. Teman-teman kalau memang pengen pesen Banana Milk Cirebon langsung ke nomor WA-nya atau datang ke tadi itu rumah produksi di Pilang Mas Garden, iya. Yes. Kalau gitu Mbak Isni terima kasih banyak. Terima kasih. Ini ya. asli enak banget. Saya akan rekomendasiin ke teman-teman saya. Ya, sip. Dan yang jelas buat pemuda-pemudi ini di Kabupaten Cirebon, ini salah satu bentuk produk yang dihasilkan juga dari ya kalangan kita juga ya kan, anak-anak muda berkreasi gitu loh. Nah ini juga rasanya bisa enak, bisa era digandrungi, banyak yang suka. Teman-teman juga harus bisa kayak gitu ya. Tapi kalau pengen coba ya cobain dulu rasanya, jadi tahu ada acuan gitu loh. Bikin yang enak tuh ya kayak gini gitu ya. Kalau gitu teman-teman, cukup untuk episode kali ini. Terima kasih sekali udah ngobrol di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Terima kasih banyak Mbak Isni. Ya, sama-sama Mas. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Amin. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya di pameran virtual karya pemuda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh seperti dunia aneh yang punya kepada istri tua kanda sayang padamu. Oh kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk aneh kawin tiga. Mesti pandai berbohong, mesti pandai cemberang. Oh tetapi jangan sampai hai bejat cemberang. Oh. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh seperti dunia aneh yang punya kepada istri tua kanda sayang padamu. Oh kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk aneh kawin tiga. Mesti pandai berbohong, mesti pandai cemberang. Oh tetapi jangan sampai hai baca cemberang. Oh tetapi jangan sampai hai baca cemberang. Oh tetapi jangan sampai hai baca cemberang.